Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas PBSB dengan NIM 2024 050 102 038. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, di mana saya dari kelompok 2 dengan materi yang akan dibahas yaitu akad musyarakah. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muljibir Rahman, SEI, MESY. Jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai apa pengertian serta apa dasar hukum dari akad musyarakah. Jadi musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti percampuran modal antara dua pihak atau lebih, sedangkan secara istilah kerjasama dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan. Adapun modalnya bisa berupa uang, barang, maupun keahlian. Sedangkan dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 12, di mana memperbolehkan kepemilikan bersama. Selain itu terdapat juga pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, di mana Allah menjadi pihak ketiga selama tidak ada pengkhianatan. Nah, setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum dari akad musyarakah, kita akan mengetahui jenis, manfaat, dan tujuan dari musyarakah. Nah, jenis dari musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah al-malik, yaitu kepemilikan bersama tanpa akad formal, dan musyarakah al-uqud, yaitu kerjasama dengan perjanjian bagi hasil dari resiko. Nah, musyarakah al-uqud ini terbagi menjadi beberapa turunan, misalnya mufawadah, yaitu semua pihak setara hak dan tanggung jawabnya. Kemudian ada inan, modal dan peran bisa berbeda. Kemudian akmal, yaitu modal berupa keahlian, serta wujuh, yaitu modal berupa reputasi atau nama baik. Adapun tujuan dan manfaat dari akad musyarakah, yaitu menguntungkan pemberi modal, kemudian membuka lapangan pekerjaan, serta membantu pendanaan sosial. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai rukun, syarat, dan skema dari akad musyarakah. Rukun dari akad musyarakah yaitu adanya ijab dan kabul, pihak yang berakad, serta objek, dalam hal ini modal dan kerja. Kemudian syarat utama dari akad musyarakah yaitu akad disepakati secara sah, dalam hal ini lisan dan tulus. Kemudian para pihak kompeten dan amanah, dan modal jelas nilainya, baik itu uang, emas, maupun barang. Kemudian skema pembiayaan musyarakah, yaitu bank dan nasabah menandatangani akad. Bank menyertakan 70% modal, sedangkan nasabah 30%. Nasabah mengelola usaha, kemudian keuntungan akan dibagi 60/40. Dalam hal ini adalah nasabah dan bank. Kemudian kerugian ditanggung sesuai porsi dari modal. Nah, selanjutnya adalah pembiayaan modal kerja. Dalam hal ini, pembiayaan adalah pendanaan dari bank kepada nasabah untuk investasi atau konsumsi, kemudian berdasarkan prinsip syariah, yaitu bagi hasil, sewa, jual beli, atau pinjaman, yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian jenis pembiayaannya yaitu untuk produktif atau untuk usaha, kemudian konsumtif untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan model kerjanya yaitu dana operasional harian perusahaan, kedua digunakan terus berputar. Pertama kas, kemudian produksi, kemudian penjualan, kemudian kas kembali. Ketiga, penting untuk menjaga likuiditas dan kelancaran bisnis. Nah, mengenai DSN MUI, jadi DSN MUI itu adalah lembaga di bawah MUI yang mengawasi keuangan syariah dan dibentuk pada tahun 1999. Sedangkan tugas dan wewenangnya adalah mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, memberi saran Dewan Pengawas Syariah, dan mengawasi kepatuhan syariah lembaga. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok saya, yaitu kelompok 2 dengan materi akad musyarakah. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.